Salam Sobat Budaya. Dalam sejarah Indonesia, kita mengenal adanya 9 orang penyiar agama Islam yang berada di Pulau Jawa yang dikenal dengan nama Wali Songo. Dalam hubungan ini, kita akan mencoba menyoroti bagaimana hubungan antara 9 wali tersebut dengan dunia budaya. Dalam khusus adalah benda budaya, yang dalam hal ini adalah keris. Keris adalah suatu benda budaya, hasil karya, hasil seni, suatu tamadun, bukan merupakan sesuatu yang harus dipuja. Keris merupakan perhiasan, pusaka bagi pemiliknya, pusaka yang dimiliki para wali. Wali tersebut tidak ingin sebenarnya memiliki pusaka tersebut. Pusaka tersebut diberikan oleh para pengikutnya agar para wali tersebut memiliki legitimasi dalam menyampaikan apa-apa yang diajarkannya. Dalam hubungan itu, kita mengenal seorang wali, yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, yang hidup pada abad ke-14 dan awal abad ke-15. Beliau meninggal pada tahun 1419. Beliau mengajarkan bercocok tanam kepada masyarakat selain mendakwakan Islam. Beliau juga mendirikan pesantren di daerah Leran Gresik. Dalam pada itu beliau memiliki juga kepedulian terhadap budaya. Pusaka beliau adalah sebilah keris yang kita lihat di sini. Keris tersebut berluk 13 dan pamornya berhiaskan Asmaul Husna serta bertangkai kayu. Dan pada awal tangkainya, pangkal tangkainya berhiaskan batu-batu permata. Keris ini merupakan suatu benda yang sangat indah yang diserahkan oleh para pengikutnya kepada beliau agar beliau tampak berwibawa, agar beliau lebih berharga di mata masyarakatnya. Berikutnya kita mengenal juga Sunan Ampel. Sunan Ampel hidup antara tahun 1400 dan meninggal dunia pada tahun 1481 di Surabaya. Beliau datang dari Timur Tengah ke Majapahit pada menjelang pertengahan abad ke-15 dan membangun pesantren di daerah Surabaya. Dalam perannya sebagai tokoh agama yang memiliki banyak murid, sebagaimana kita ketahui murid Sunan Ampel datang dari berbagai penjuru, dan termasuk Sunan yang mempunyai banyak murid. Beliau memiliki kewibawaan dengan pusaka, yaitu sebilah pedang. Pedang semacam ini dulu pada abad-abad sebelum abad ke-19 diproduksi di daerah Turki. Akan tetapi pedang milik Sunan Ampel demikian bentuknya memiliki pamor wengkon isen, memiliki dapur pedang, bertangkai kayu, dan kemudian kita lihat pedang ini tadi khas merupakan pedang Timur Tengah. Sunan Ampel termasuk sunan yang berwibawa di Pulau Jawa, dan Sunan Ampel mempunyai beberapa orang putra serta murid yang kelak akan kita bicarakan juga sebagai sunan. Putra dari Sunan Ampel adalah Sunan Bonang. Beliau dikala usia masih sangat muda mendirikan pesantren di daerah Tuban. Tuban adalah tanah tumpah darah nenek moyangnya karena ibunya Nyi Ageng Manila adalah seorang putri Tuban. Di Tuban itulah Sunan Bonang berkarya dan kemudian mengajarkan agama Islam kepada banyak murid yang datang dari seluruh penjuru Jawa Timur. Dan kemudian di Tuban itulah Sunan Bonang berkarya hingga akhir hayatnya di tahun 1525. Karya-karya Sunan Bonang berupa tembang-tembang seperti juga diajarkan oleh adik kandungnya yaitu Sunan Derajat. Tembang Pangkur, tembang-tembang yang lain yang semuanya adalah cara-cara untuk mempermudah penyerapan agama Islam di tengah-tengah masyarakat tradisional kala itu. Pesantren yang didirikan Sunan Bonang di daerah Sendang Dhuwur, Tuban pada akhirnya
menjadi pesantren yang besar hingga kira-kira 200 tahun yang lalu. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Sendang Dhuwur, Tuban. Dalam hal pusaka, Sunan Bonang pun memiliki pusaka yaitu sebilah keris yang bernama leres. Ini memiliki pamor beras butah, sementara dapurnya adalah tilam upih. Tangguhnya adalah Tuban. Keris ini bertangkai kayu dan merupakan keris yang sangat indah. Bahkan hingga kini pamor tersebut terlalu langka untuk kita temui. Sunan Bonang sekali lagi hingga sekarang dikenal sebagai Sunan yang sangat rendah hati dengan pengikutnya yang begitu banyak, dengan ajarannya yang begitu dikenang hingga hari ini. Adik kandung dari Sunan Bonang adalah Raden Kosim, atau dikenal orang dengan nama Sunan Derajat. Sunan Derajat dilahirkan pada tahun 1470 dan meninggal dunia pada tahun 1522. Dia mendirikan pesantren di daerah Derajat, Paciran, Lamongan. Dan Sunan Derajat dikenal sebagai Sunan yang pertama kali merintis penyantunan anak yatim piatu dan pemeliharaan pada orang-orang yang sakit. Sunan Derajat berusaha untuk memajukan rakyat. Menurutnya rakyat harus bekerja keras demi kemakmuran dirinya sendiri. Dalam hal pusaka, Sunan Derajat memiliki senjata berupa keris yang pamornya junjung derajat, serta dapurnya adalah jalak tangguh Madura. Gagangnya terbuat dari kayu. Dalam hal pusaka, Sunan Derajat memiliki banyak sekali peninggalan. Peninggalan semasa beliau menjadi guru di daerah Paciran. Hingga sekarang pusaka-pusaka tersebut atau peninggalan-peninggalan tersebut masih dapat kita saksikan di museum di Kecamatan Paciran, Lamongan. Beralih ke Jawa Tengah, di Kudus terdapat makam Sunan Kudus yang lokasinya berada di belakang Masjid Raya kota tersebut. Sunan Kudus adalah sunan yang paling panjang umurnya di antara para wali, yaitu mencapai 150 tahun. Beliau kelahiran tahun 1400 sama dengan Sunan Ngampel dan meninggal dunia pada tahun 1550. Begitu panjang kisah penyiaran agama Islam di kota Kudus yang dilakukan oleh seorang sunan yang sebenarnya bernama Ja'far Shadiq ini. Beliau selalu menekankan tentang ketakwaan, tentang amal ibadah, tentang harkat dan martabat setiap orang. Bagaimana harkat setiap orang tergantung daripada sejauh mana dia bermanfaat bagi orang lain. Ini sangat ditekankan oleh Sunan Kudus sepanjang hayatnya. Ketika masih sangat muda, beliau membangun pesantren hingga di hari tuanya dalam keadaan sudah uzur pada tahun 1550. Dalam hal hubungannya dengan pusaka, beliau memiliki sebilah keris yang berluk 9 dengan pamor pendaringan kebak, dapurnya sempono, kita lihat di sini, dan kemudian tangguhnya Mataram. Keris yang sangat indah ini bergagang kayu dan merupakan keris yang sangat indah pada zamannya, serta banyak dikoleksi orang pada zaman kini. Sunan Kudus hingga hari ini dikenang sebagai seorang sunan yang sangat alim, dan peninggalan beliau pun masih kita bisa lihat, yaitu Masjid Kudus yang merupakan campuran arsitektur Hindu dan arsitektur Islam. Ini membuktikan adanya kehidupan beragama yang bisa didampingkan secara damai di kala itu. Seorang murid Sunan Ampel yang sangat masyhur, juga saudara seperguruan dari Sunan Bonang, adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishak. Beliau dilahirkan pada tahun 1442 dan meninggal dunia pada tahun 1506. Sunan Giri terkenal sebagai sunan yang alim dan mendirikan pesantren di daerah Gresik.
Pada masanya pesantren tersebut merupakan pusat dakwah Islam yang sangat besar, bahkan hingga terkenal ke Maluku, ke daerah Nusa Tenggara Barat, bahkan hingga Sumatera. Dalam hubungan dengan pusaka, Sunan Giri pun memiliki sebilah keris seperti ini dengan pamor pendaringan kebak, dan dapurnya adalah Kolomunyeng, tangguhnya adalah Madura, bertangkai kayu. Keris ini hingga sekarang konon kabarnya masih ada disimpan dalam komplek makam Sunan Giri di daerah Sukarame, Kebomas, Gresik. Sunan Giri dikenang sebagai sunan yang berilmu tinggi, dan namanya pun hingga sekarang masih digunakan untuk beberapa nama universitas Islam swasta. Dalam perjalanan profesinya sebagai guru sekaligus penyiar agama Islam, Sunan Bonang memiliki seorang murid yang justru usianya 15 tahun lebih tua darinya. Murid tersebut bernama Raden Said, putra Adipati Tuban, yang kemudian kita kenal dengan nama Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dilahirkan pada tahun 1450 dan meninggal pada tahun 1513. Sunan Kalijaga begitu gigih menyiarkan agama Islam. Dia termasuk salah seorang wali yang pandai mengadaptasi, pandai memberikan sentuhan lembut dalam ajaran agama kepada masyarakat tradisional Jawa pada pertengahan abad ke-16. Beliau terkenal sebagai wali yang sangat pandai dalam mengadaptasi ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi masyarakat Jawa. Sebaliknya, tradisi masyarakat Jawa diadaptasi ke dalam ajaran-ajaran Islam, sehingga masuknya Islam meresap dalam dada masyarakat Jawa ketika itu hampir tiada terasa. Ciptaan beliau, lagu Ilir, sampai sekarang masih sering dilakukan orang ketika diadakan tembang mocopat, gundul-gundul pacul, dan sebagainya. Keakraban beliau dengan budaya tak bisa kita ragukan lagi. Beliau pun memiliki sebilah pusaka keris berluk 7 dengan pamor pendaringan kebak, dan kemudian tangguhnya Madura. Keris ini kemana-mana beliau bawa sejak beliau masih muda hingga menjelang wafatnya. Sunan Kalijaga, seperti kita katakan tadi, wafat pada tahun 1513 dan dimakamkan di Kadilangu, Demak. Putra dari Sunan Kalijaga adalah Sunan Muria. Nama aslinya adalah Raden Umar Said, dan beliau mengikuti ajaran-ajaran ayahnya di pesantren Sunan Kalijaga di Kadilangu. Setelah beliau dewasa, Sunan Muria mendirikan pesantren tersendiri yang jauh dari keramaian, yaitu di lereng Gunung Muria. Hingga sekarang pesantren tersebut masih membekaskan kejayaan penyiaran agama Islam pada ratusan tahun yang lampau. Sunan Muria dalam hubungannya dengan budaya, beliau memiliki pusaka berupa tasbih. Hingga sekarang tasbih tersebut masih ada sebagai salah satu koleksi di dalam museum kecil di komplek pemakaman Sunan Muria di Gunung Muria. Sunan Muria kita kenal sebagai sunan yang mengikuti ajaran-ajaran ayahnya Sunan Kalijaga, dalam artian bahwa dalam mengajarkan agama Islam beliau selalu dengan jalan yang paling mudah diterima oleh masyarakat tradisional pada waktu itu. Selanjutnya kita mengenal Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah, dilahirkan di Mesir pada tahun 1448, dan kemudian setelah remaja dia datang ke Jawa Barat, membuka pesantren di daerah Cirebon, yang lama-kelamaan pesantren tersebut makin lama makin besar sehingga terkenal dengan pesantren Gunung Jati. Sunan Gunung Jati dalam mengajarkan agama kepada masyarakat tradisional kala itu sengaja mengambil langkah-langkah
yang juga tradisional, sehingga ajaran-ajaran agama baru dapat ditelan dan diterima oleh masyarakat dengan mudah. Beliau memiliki pusaka juga sebilah keris. Keris Luk 7 berpamor pendaringan kebak dengan dapur Sang Hyang Nogo dan tambuh Madura. Gagangnya terbuat dari kayu dan keris ini sangat indahnya. Hingga sekarang keris macam ini banyak sekali duplikatnya dan menjadi sesuatu cindera mata yang sangat berharga, diinginkan oleh banyak orang. Sunan Gunung Jati meninggal dalam usia 120 tahun pada tahun 1568 dan dimakamkan di Gunung Jati bersebelahan dengan makam menantunya, yaitu Falatehan. Yang mana kita kenal Falatehan adalah salah seorang panglima kerajaan Demak. Telah kita mengetahui dari sejarah bahwa keluarga negara Sunan Gunung Jati pun memerintah di daerah Cirebon, menjadi Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Demikian pembicaraan kita tentang sunan-sunan perintis penyebaran agama Islam dan pusakanya. Bangsa yang besar menurut orang bijak adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Manusia bermartabat adalah manusia yang menghargai orang lain dengan karyanya. Semoga kita menjadi bagian dari itu. Terima kasih.